Selamat sore, kembali bersama Shot Media. Tanggal 18 hari Kamis, bulan Februari tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang konsep membangun sebuah jaringan wireless yang sederhana, di mana nanti akan saya jelaskan di gambar ada sebuah perangkat router, ada sebuah perangkat access point outdoor 5 GHz, dan ada perangkat penerima, dan ada perangkat untuk menyebar wireless untuk wifi-nya di rumah. Oke, langsung saja saya akan mencoba menggambar sebuah topologinya. Di sini saya menggambar menggunakan aplikasi online ya, diakses menggunakan web browser. Untuk URL-nya sendiri namanya Draw.io. Jadi saya sering menggunakan ini untuk menggambar topologi-topologi yang sederhana dan sangat ringan digunakan. Oke, langsung saja untuk teman-teman bisa mengaksesnya di browser Draw.io ya. Seperti ini tulisannya, kemudian tampilan awalnya. Tampilan awal seperti ini, kita bisa memilih untuk nanti akan disimpan di mana file yang sudah kita gambar. Karena ini sebagai contoh, kita menggunakan device saja. Nah, kita pilih new. Kalau yang ini kita buka gambar yang sudah pernah kita gambar sebelumnya. Di sini disediakan banyak sekali template, jadi teman-teman bisa dimudahkan ketika akan menggambar sebuah desain flowchart maupun desain jaringan gitu. Kita langsung saja kita pilih untuk yang kosong ya. Tampilan yang kosong seperti ini. Untuk memulai menggambar, kalau kita kebingungan untuk memilih simbol yang pas, di sini disediakan menu search. Teman-teman bisa dengan mudah mencari simbol apa yang teman-teman akan gunakan. Oke. Karena saya akan menggambar sebuah router, saya akan mencari sebuah router dengan kata kunci router. Saya enter. Nah, di sini banyak sekali tampilannya. Kita pilih salah satu saja. Kita drag ke sini. Kita namai di sini router gitu. Terus kemudian dari router kita akan menggambar perangkat untuk outdoornya, untuk access point-nya. Kita gambar sederhana, wireless. Kita contoh saja ya. Sebagai contoh di sini kita namai perangkatnya yaitu tenda B6. Pembahasan tenda B6 sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ada video unboxingnya, juga ada video tampilan menunya. Oke, kemudian di sisi user atau kliennya kita gambar juga. Kita balik dulu. Di sini menggunakan perangkat tenda O9. Terus kemudian kita akan menggambar perangkat untuk access point wifi-nya yang ada di rumah. Sebagai contoh saja, teman-teman. Kita namai N1 tenda N301. Ya. Secara sederhana alurnya seperti ini. Di
di sini kita punya akses internet ya. Kita akan sambungkan di atas ini. Nah, ini kita tulis di sini akses internet di cloud. Kemudian dari cloud kita berlangganan, baik itu bisa menggunakan provider internet maupun jaringan seluler yang pakai modem. Kita gambar untuk koneksinya. Dari internet kita masukkan ke router. Tapi ini sudah dianggap router ini sudah ada koneksi internetnya. Terus kemudian dari router kita keluarkan kabel ke arah tenda B6. Garis lurus ini kita ibaratkan sebuah kabel UTP yang masuk ke perangkat tenda B6 yang dipasang di perangkat tower kita atau di perangkat pipa. Terus kemudian di sini ada tenda BO6 sebagai perangkat kliennya. Karena perangkat tenda B6 ini sudah memancarkan wireless, di sini kita penerima sebagai garis putus-putus ya. Kita ibaratkan signal wireless sebagai garis putus-putus. Nah, kemudian ini ada di rumah kita posisinya. Terus kemudian di dua perangkat ini ada di perangkat user. Kita tarikan lagi kabel dari perangkat tenda O9 ke perangkat tenda N301 ya. Jadi topologi sederhana seperti ini. Dari internet kita berlangganan internet masuk ke perangkat router kita atau ke perangkat modem bisa. Terus kemudian dari router atau modem kita sambungkan ke perangkat tenda sebagai penyebarnya. Bisa menggunakan merek apa saja, ada Mikrotik, ada UBNT, ada Totoli, dan lain sebagainya. Terus kemudian di sisi penerima kita menggunakan perangkat juga sama-sama 5 poin. Di sini saya menggunakan tenda O9. Terus kemudian kita konfigurasi SSID-nya dan kita scan untuk SSID-nya. Ketika sudah connect terhubung, dari tenda O9 ini sudah bisa mendapatkan akses internet dari sini untuk routingnya. Kemudian dari perangkat tenda O9 kita tarikkan kabel ke perangkat tenda perangkat 301 sebagai penyebar wirelessnya. Nah, topologi sederhananya seperti ini. Di sini sebagai contoh ada perangkat handphone yang connect ya, ke konektor WiFi sebagai contohnya seperti ini. Jadi salah alur handphone kita akan terkoneksi ke WiFi ini. Terus kemudian dari WiFi ini akan terhubung ke perangkat penerima. Dari perangkat penerima akan mencari signal akses pointnya. Dari akses point sebagai gateway-nya dia masuk ke router maupun ke modem. Dari modem sini sudah ada akses internet yang ada di cloud. Seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja sebagai contoh. Kita tidak akan membahas tampilan yang ada di router. Kita akan coba membahas tampilan yang ada di perangkat wirelessnya ketika wirelessnya.
mengetahui untuk mode dari access point maupun sebagai alat penerimanya. Keduanya menggunakan mode bridge ya. Jadi di tenda ini saya kurang paham kenapa ketika dia sebagai mode access point maupun sebagai mode station, keduanya akan terbentuk jaringan bridge di situ. Jadi sebagai contoh seperti ini, kita akan coba meremote untuk tenda B6 terlebih dahulu ya. Ini tampilan tenda B6. Kita coba login. Sekali lagi, di video konfigurasi tenda B6 sudah saya upload di tempo hari. Jadi teman-teman bisa melihat lagi konfigurasi selengkapnya yang ada di tenda B6. Di sini modenya sebagai AP. Terus kemudian untuk networknya kita isi IP remote. Untuk DHCP-nya jangan lupa di disable supaya tidak broadcast nantinya. Terus kemudian untuk wirelessnya kita set untuk SSID-nya. Secara default settingannya hanya seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke tampilan tenda O9 sebagai penerima. Nah, tampilan tenda O9 kita fungsikan sebagai mode station atau mode client. Terus kemudian untuk networknya sama, kita isikan IP remote. Kemudian DHCP-nya juga jangan lupa di disable. Terus kemudian kita masuk ke settingan tenda N301 sebagai penyebar WiFi. Konfigurasi dasarnya kita setting untuk IP di WAN-nya, WAN yang akan terhubung ke internet. Untuk WAN-nya kita pilih connection type-nya static, kita isi untuk IP remote-nya. Terus kemudian kita setting untuk nama WiFi-nya, SSID atau nama WiFi yang akan kita gunakan. Kita pilih metode security-nya. Apakah akan di open atau kita akan mengaktifkan security-nya. Terus kemudian untuk IP kliennya kita bisa setting DHCP ya. Kita aktifkan parameter untuk DHCP-nya di menu administration. Oke, jangan lupa untuk remote web management-nya di enable ya, supaya kita bisa melakukan remote dari tempat kita. Ketika ada trouble tidak perlu lagi menuju ke tempat klien atau tempat user. Oke. Sekilas cukup sederhana pembahasan untuk pembuatan jaringan wireless sederhana seperti ini. Di video kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Salam Soft Media.